Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menenangkan situasi. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Satu, latar belakang alasan saya kenapa memilih jurus satu kenali potensi yaitu karena tentang cara siswa dalam menerima serta mendapatkan informasi itu sering berbeda. Akibatnya kesulitan siswa dalam memahami pelajaran, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah siswa masih banyak bingung tentang cara belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, tantangan. Pada ujian pertama, kenali potensi, tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama adalah jaringan internet yang kurang memadai. Arti kedua, aplikasi Aku Pintar ID pada saat itu selama 3 hari saya tidak bisa membukanya. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang pertama yang saya lakukan dengan memakai layanan klasikal. Saya menerapkan metode ARKA dalam hal ini, yaitu aktivitas, reaksi, konsep, dan aplikasi. Pada saat itu, setelah melakukan tes gaya belajar di Aku Pintar ID, sebanyak 26 orang siswa dari kelas 1 diperoleh data bahwa 10 anak kinestetik, 7 anak visual, dan 9 orang anak auditory. Bisa saya memberikan tugas untuk diskusi bersama tentang strategi gaya belajar mereka masing-masing. Setelah mereka diskusi dengan cara belajar mereka masing-masing, di bagian refleksi saya memberikan kesempatan mereka untuk mempresentasikan ke depan apa saja strategi yang mereka pakai untuk gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, di bagian konsep, saya menjelaskan tentang gaya belajar serta strategi yang tepat bagi siswa-siswi kelas 1 sehingga mereka dapat belajar dengan cara gaya belajar mereka masing-masing secara optimal, mengingat mereka akan menghadapi TKA dan ujian. Selanjutnya, di bagian aplikasi, saya memberikan tugas mereka untuk menyusun gambar sebagai bentuk apakah mereka sudah mengerti tentang penjelasan saya atau sudah mengerti tentang konsep gimana cara belajar, apa saja itu gaya belajar, strateginya, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat, mereka mengaplikasikannya dengan menyusun gambar. Saya punya video singkat, jadi tolong diperhatikan. Apa yang Ibu lihat atau yang Bapak lihat dari tayangan yang saya tampilkan tadi? Dan yang kedua, kesimpulan apa yang Bapak atau Ibu ambil dari video ini? Sebenarnya kalau ada yang bisa, ya mesti ya. Ya, di video tersebut saya melihat ada 2 anak yang memiliki sebenarnya pribadi yang berbeda. Yang pertama itu dia mudah panik, jadi dia lebih mendahulukan emosinya dengan ketakutan atau dengan hal yang tidak bisa itu dari dia. Terus yang kedua dia dia memantau dahulu kira-kira apa yang bisa dia lakukan. Jadi yang kedua itu lebih bisa mengontrol emosinya, jadi lebih memilih untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kita boleh. Ini pembelajaran saya kemarin Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk istilah. Mari sama-sama kita kasih wow, ya. Kita kasih dia kita kasih dia kita kasih dia
Wow. Nih, inteligensi atau kecerdasan yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam video tadi, di mana ada dua orang anak yang satunya bisa menyelesaikan masalah, yang mencari solusi dalam situasi yang nyata, yang satunya nangis, ya panik. Jadi cara menyelesaikan masalahnya adalah panik atau nangis, yang satunya mencari solusi. Nah, menurut Gardner, itu kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak memiliki kecerdasan dalam kategorinya masing-masing. Bisa Bapak Ibu lihat, saya kemarin menggunakan ini aplikasi Aku Pintar ID dengan tes tidak belajar, dan ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, ya. Jadi penerapan ini tidak hanya diterapkan bagi kami atau bagi saya selaku guru BK, tapi bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah menjadi wali. Jadi bisa diterapkan untuk melihat apa sih kemampuan anak-anak didik saya, atau bagaimana sih gaya belajar anak didik saya, sehingga saya bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar mereka masing-masing, ya. Nah, ini yang dikatakan Gardner tadi, bahwa kecerdasan itu ada setidaknya 8 kecerdasan verbal, linguistik, kecerdasan interpersonal, natural, dan lain-lain, ya. Jadi di sini bisa juga menggunakan video pembelajaran atau pembuatan poster. Sementara auditory, yang anak-anak lebih mudah menangkap materi jika mendengarkan pembelajaran, bisa menggunakan metode diskusi kelompok atau rekaman suara atau berganti peran. Untuk yang kinestetik, belajar dengan gerakan atau praktek langsung yang biasa melibatkan fisik. Pembelajaran yang bisa digunakan yaitu alat peraga. Baik, terus yang ketiga, di OJL saya yang kedua, saya ambil tumbuhkan resiliensi. Alasan atau latar belakang saya memilih jurus 3, yaitu karena saya merasa masih banyak siswa yang menunjukkan sikap menyerah ataupun ketika mereka menghadapi kesulitan belajar atau sosial, di mana kondisi yang menunjukkan adanya fixed mindset mereka, yaitu pola pikir yang menganggap kemampuan seseorang bersifat tetap atau tidak dapat dikembangkan. Jadi salah satu alasan saya memilih jurus ketiga yaitu anak-anak yang masih belum siap menghadapi tantangan. Tantangan dalam OJL saya yang kedua yaitu dalam hal mengubah pola pikir siswa yang kebanyakan masih fixed mindset. Seperti yang saya bilang tadi, artinya mereka masih banyak berpikir bahwa kemampuan saya ini segini loh, kemampuan saya ini tidak bisa dikembangkan lagi. Atau yang kedua, resistensi terhadap kegagalan. Di OJL saya yang kedua, seperti biasa saya melaksanakan dengan pembukaan, doa, menyapa siswa, ice breaking, dan menjelaskan tema serta tujuan materi yang saya terapkan. Masih menggunakan metode ARKA, yaitu aktivitas, referensi, konsep, dan aplikasi, di mana saya aktivitasnya saya membagi siswa menjadi 5 kelompok, di mana siswa itu harus bekerja sama membangun sebuah menara dari alat tulis yang mereka punya. Dalam hari ini bisa menggunakan buku atau kotak pensil atau mistar dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat di gambar atau buktinya. Refleksi, saya meminta siswa untuk menjawab bagaimana perasaan mereka ketika menara yang mereka bangun itu roboh. Bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka saling menyalahkan atau malah justru bersemangat untuk kembali membangun menara? Dan setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, bagaimana perasaan mereka setelah membangun menara tersebut. Di bagian konsep saya menyampaikan materi tentang growth mindset.
ya, saya menyampaikan materi tentang growth mindset. Itu saya memberikan mereka kuis fit mindset atau growth mindset. Selanjutnya aplikasi. Saya meminta siswa untuk memberikan kalimat growth mindset atau semangat untuk mereka sendiri jika nanti mereka dalam OJL ketiga ini adalah membantu siswa dalam menumbuhkan resiliensi. Yang kedua, membentuk growth mindset sebagai bekal dalam menghadapi tantangan pribadi, sosial, belajar maupun karir mereka. Hasilnya, siswa mampu memahami pentingnya resiliensi. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara fit mindset dan growth mindset. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat growth mindset sendiri. Selama paparan saya tadi, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi Ibu sudah membahas 2 jurus ya Ibu ya. Satunya tadi salah satu jurusnya tentang resiliensi, di mana jurus tersebut itu kan dari hasil yang sudah Ibu paparkan mendapatkan hasil siswa jadi bisa membedakan mana yang tentang fixed mindset maupun yang growth mindset. Pertanyaan saya di sini, apakah jika kita menerapkan satu jurus itu bisa mempengaruhi jurus-jurus yang lainnya juga untuk diterapkan untuk siswa-siswa kita? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bisa merefleksikan kira-kira apa sih yang Bapak Ibu tangkap atau apa sih yang Bapak Ibu Bapak Ibu cerna dari hasil praktek baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan mengenai 2 jurus dari 7 jurus BK Hebat ini, yaitu kenali potensi dan juga mengenal resiliensi, menumbuhkan resiliensi. Nah, saya tertarik Bu, sangat tertarik dengan yang namanya menumbuhkan resiliensi tadi. Terutama saya yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7. Anak-anak kelas 7 ini kan notabene masa transisi dari SD ke SMP, yang dimana anak-anak kelas 7 ini beda mungkin yang seperti kata Ibu tadi, kelas 9 yang sudah bisa menentukan growth mindset-nya. Nah, kalau kelas 7 ini masa transisi tadi masih kurangnya percaya diri, terutama pada saat kami pelajaran IPS itu, yang dimana ada satu materi di pelajaran IPS itu tentang interaksi sosial. Nah, anak-anak ini masih banyak takut berbicara dengan orang yang lebih dewasa dari mereka. Kalau di kami IPS itu ada tugas tentang interaksi sosial, itu mengenal lingkungan sekitar mereka. Nah, mungkin dari adanya jurus ini bisa saya terapkan terlebih dahulu tentang menumbuhkan resiliensi tadi untuk mata pelajaran IPS. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum